warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu kabinet yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Wilopo terbentuk pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur kabinet. Nah, adapun formatur kabinet itu adalah tim yang dibentuk melalui parlemen atau rapat untuk diberikan mandat agar dapat membentuk kepengurusan organisasi. Nah, setelah bekerja selama 2 minggu, Wilopo berhasil membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapatkan dukungan dari beberapa partai seperti PNI, Masyumi, dan PSI. Kabinet Wilopo memiliki beberapa program pokok yang terdiri dari program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dery Restu selaku guru sejarah kelas 12 IPS 2 dan teman-temanku sekalian. Mari kita ucapkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam pelajaran materi ini. Perkenalkan, nama saya Davin Erlangga selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya. Nama saya Nindya Purianti dari kelas 12 IPS 1. Saya Muhammad Balan Aframziat dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Dapordana, saya dari kelas 12 IPS 1 dan saya juga dari kelompok 3. Saya Novina Vita Dewi. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, mari mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Nah, di sini kita akan ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah profil Wilopo. Nah, yang kedua itu terbentuknya Kabinet Wilopo. Yang ketiga ada susunan kabinetnya. Dan yang keempat ada program kabinet. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan Kabinet Wilopo-nya. Dan yang keenam, penyebab dan jatuhnya runtuhnya Kabinet Wilopo. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, di poin pertama itu ada profil Mr. Wilopo. Beliau lahir di kota Purworejo tanggal 21 Oktober tahun 1908. Jabatannya itu seorang pemimpin Kabinet Wilopo. Masa jabatan beliau adalah tanggal 3 April tahun 1952 sampai 29 April 1952. Beliau juga pernah berkarir di bidang politik. Nah, pengalaman beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Muda Perburuhan tahun 1947 sampai 1948. Yang kedua yaitu Menteri Perburuan pada Kabinet RIS. Itu pada masa tahun 1949 sampai 1950. Nah, yang ketiga ini ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Yaitu pada tanggal 1951 sampai 1952. Yang keempat, Menteri Luar Negeri dan Ketua DPA Indonesia. Itu tahun 1968-1978. Yang terakhir itu anggota Komite Tim Pemberantas Korupsi. Itu pada tahun 1970.
Saya di sini akan menjelaskan terbentuknya Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojo Soekarto dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo dari PNI sebagai formatur baru. Pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri dari atas 1. PNI dan Masyumi masing-masing terdiri 4 orang. 2. PSI 2 orang. 3. PKRI Partai Katolik Republik Indonesia. 4. Parkindo Partai Kristen Indonesia. 5. Parindra Partai Indonesia Raya. 6. Partai Buruh. 7. PSII masing-masing 1 orang. 8. Golongan tak berpartai 3 orang. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Berikutnya ada susunan Kabinet Wilopo. Yang pertama Perdana Menteri yang diketuai oleh Mr. Wilopo sendiri. Yang kedua ada Wakil Perdana Menteri yaitu Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi. Yang ketiga itu Menteri Luar Negeri yaitu Mr. Wilopo juga. Menteri Dalam Negeri ada Mr. Muhammad Roim dari Partai Masyumi. Selanjutnya itu Menteri Dalam Negeri yaitu Mr. Roim. Yang selanjutnya itu ada Menteri Pertahanan yaitu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, selanjutnya itu ada Menteri Kehakiman yaitu Mr. Lukman Wirdiantarti dari PSI. Selanjutnya ada Menteri Penerangan yaitu Mr. Arnold Mauntatutu itu dari Partai PNI. Selanjutnya yaitu ada Menteri Keuangan yaitu Prof. Dr. Sumistro Djokadikusumo dari Partai PSI juga. Nah, selanjutnya itu ada Menteri Pertanian yaitu Muhammad Sarjan dari Partai Masyumi. Nah, selanjutnya itu ada Menteri Perekonomian yaitu Mr. Sumananang dari Partai PNI. Perhubungan yaitu IR Juanda, dan kedua Menteri Pekerjaan Umum yaitu IR Suwarta Partai Katolik. Yang ketiga itu Menteri Perburuhan yaitu IR Iskandar Trijasumana yaitu dari Buruh, dan keempat yaitu Menteri Sosial yaitu Anwar Jomaminoto yaitu PSII. Yang keenam itu Menteri P dan K yaitu Prof. Dr. Bander Johan. Yang ketujuh Menteri Keagamaan yaitu KH Pas Usman Mahyumi. Yang kedelapan itu Menteri Kesehatan yaitu Dr. Johannes Leisman Bakindo. Yang kesembilan itu Menteri Urusan Umum yaitu MA Polapres Demokrat. Yang ke-10 itu yaitu Menteri Urusan Negeri yaitu BP Sutoso Parindra. Program kabinet. Dalam melaksanakan pemerintahan ada 6 program kabinet Wilopo yaitu 1. Organisasi negara. A. Melaksanakan pemilu untuk institut dan dewan-dewan daerah. B. Melakukan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. C. Menyederhanakan organisasi pemerintahan negara. 2. Kemakmuran. A. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dalam mempengaruhi produksi nasional, terutama dalam makanan rakyat.
B. Melakukan usaha perubahan agresi. C. Usaha memperbaiki bidang pendidikan. 3. Keamanan. A. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijakan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kepuasan negara. B. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuhan. A. Melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggalkan derajat kaum buruh. 5. Pendidikan pengajaran. A. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 6. Luar negeri. A. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan normal nasional menuju perdamaian dunia. B. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Netherlands dan kekurangan kabinet. Kalau kekurangan kabinet itu menghasilkan dalam penyelenggaraan politik untuk Dewan Konstitusi, DPR dan DPRD provinsi. Kabinet juga berhasil dalam mengambilkan rakyat, bebaskan wilayah Iran Papua Barat, dan dalam menjalankan politik bebaskan aktif. Kalau kekurangannya, satu, adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan jatuh harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kekurangan impor kritis meningkat. 2. Terjadinya deklaratif negara karena pemerintahan negara yang berkurang baik. Gerakan ekosistem dan sikap polisterisme yang mengajarkan keutuhan bangsa. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan keberatan dan benih-benih perpecahan yang akan menyangga di stabilitas politik Indonesia. Ketika Kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah usaha asing di Sulawesi Utara, kebijakan itu diminta oleh wakil-wakil pantai operasi dan DPR, sehingga penyebab kabinet jatuh pada tanggal 2 Juni 1923 dalam usia 14 bulan. Untuk kesimpulannya yaitu Kabinet Wilopo berasal dari kolasi antara PNI dan Masyumi, yaitu pada tanggal 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Dengan keberhasilan berupa penyelenggaraan pemilu untuk memiliki Dewan Konstitusi, DPR dan DPRD provinsi serta membebaskan Irian Barat. Namun harus jatuh karena peristiwa demonstrasi rakyat pada tanggal 17 Oktober tahun 1953. Teman-teman, demikianlah presentasi mengenai tentang Mr. Wilopo. Mengetahui sejarahnya adalah penting bagi kita sebagai pelajar agar bisa menghormati perjuangan dan para pendiri yang telah memerdekakan negara ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya dalam materi penyampaian ini dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Demikianlah dari presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.